Seorang kiai jika berani menikahi syarifah maka itu bukan kiai, melainkan adalah tae. Ukama tersebut disampaikan oleh seorang Habib yang cukup masyhur, Habib muda namanya Rehan. Sebut saja oknum Habib, Habib Rehan. Menyatakan hal demikian dalam salah satu video di sebuah panggung, tentu itu adalah ruangnya ruang publik. Sebelum saya mulai tentang atau menanggapi sedikit ya, walaupun ini sebetulnya tidak penting dan tidak perlu saya membawakan banyak dalil karena kan beliau ngomongnya tidak entah berlandaskan apa. Jadi saya pun di sini menanggapi ya mungkin ala kadarnya ya. Tapi barangkali kita di sini bisa bersama-sama berpikir ya, dan mengambil pelajaran dari fenomena-fenomena semacam itu. Ingin terlebih dahulu saya meminta pendapat kepada teman-teman bagaimana pikiran teman-teman bereaksi ketika mendengar aksi yang disampaikan oleh Habib tersebut ketika mengatakan bahwasanya seorang kiai jika berani menikahi syarifah itu bukan kiai melainkan tai. Apa tanggapan teman-teman? Bagaimana teman-teman menyikapi itu? Apa yang terlintas di dalam pikiran teman-teman, benak pikiran teman-teman ketika mendengar ceramah seperti itu? Sebelum saya mengawali atau ini sudah diawali ya, sebelum lebih lanjut lagi saya berbicara di konten ini, terlebih dahulu saya menampilkan sebuah video tersebut. Videonya disampaikan melalui bahasa Madura. Itu pun saya mengerti karena diterjemahkan oleh salah satu konten kreator di Adha Official atau Gus Adha. Beliau menerjemahkan. Kalau tidak salah itu bahasa Madura ya, teman-teman. Kalau tidak salah ya. Kita simak terlebih dahulu di sini. Ada Pak Bu, membadaki orang-orang kantor, baik apapun sukunya yang berani menikahi syarifah, beritahu kepada habaib setempat, ulama setempat, minta mampu bel telefon kula. Manabi kiai, sebenarnya nabi di syarifah, saya beri kiai asmana, tetapi asmana naik. Allah. Ini gini teman-teman ya. Jadi kalau ada orang sini yang berani mengawini syarifah ya, dikasih tahu kepada kiai, dikasih tahu kepada habaib, dikasih tahu kepada ulama di sini seperti itu kurang lebih. Kalau ada kiai yang mengawini ya, berani mengawini syarifah atau mengawini syarifah ya, menikahi syarifah maksudnya, maka itu namanya bukan kiai, akan tetapi tai katanya ya, tai itu ya, terjemah saya kurang lebih seperti itu. Nah, setelah teman-teman melihat video di dalam cuplikan yang saya tampilkan tadi, apakah teman-teman berpikiran bahwa yang dilakukan oleh Habib Rehan tersebut adalah sikap yang bijaksana? Apakah itu adalah merupakan sikap yang patut dicontoh, adalah sikap yang patut kita terima sebagai sesuatu yang perlu dimaklumi? Apakah teman-teman ketika melihat atau menyaksikan video tersebut, apakah teman-teman berpikir bahwasannya itu baik-baik saja? Maklum lah dia itu disampaikan oleh seorang yang dikenal sebagai dzuriyah, maka kita harus patuh atau bagaimana? Silakan isi pendapatnya di dalam kolom komentar. Tapi begini, ini saya ingin meninjau dari yang beliau sampaikan, oknum Habib tersebut ingin menyampaikan dalam ranah apa, dalam perspektif apa. Oke lah, katakan jika seandainya dalam sebuah komunal manusia, dalam sebuah kelompok manusia itu memiliki tradisi dan kebudayaannya sendiri, memiliki urusan dapurnya sendiri. Misalnya di sini dalam pernikahan, mereka punya tradisi bahwasanya tidak boleh menikahi anak perempuannya di luar golongan mereka. Kendati pun mereka boleh menikahi laki-laki dengan perempuan di luar mereka. Apapun itu, silakan. Selagi itu wilayahnya dapur ya monggo. Ini berarti kita tarik atau tinjau dari sisi kebudayaan atau dari sisi kultur. Tetapi ianya, oke lah, itu katakan kultur tidak bisa kita salahkan, urusan dapur mereka. Tetapi bagaimana jika itu kemudian disampaikan dengan cara demikian di depan publik? Apakah ianya merupakan sesuatu yang tidak menyakiti perasaan yang lain? Sehingga ada kata yang mohon punten tidak senonoh. Kata taek keluar Pak, dari seorang yang konon dianggap seorang agamawan. Dijadikan oleh masyarakat sebagai tokoh panutan, apalagi bagi generasi-generasi milenial itu. Sebelum saya lanjut, ingin terlebih dulu saya sampaikan bahwa saya yakin dan percaya ketika yang mendengar itu adalah orang-orang terdidik, apalagi orang-orang akademis dan beradab, tentu akan mempermasalahkan dari apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Minimal acuh, minimal tidak menggubrisnya dan menganggap ungkapannya itu adalah sampah.
Ini keyakinan saya dan kepercayaan saya ketika yang mendengar itu adalah seorang akademisi atau pribadi yang terdidik dan dengan jiwa kemerdekaannya. Karena sama sekali itu tidak patut untuk didengar. Seorang kiai yang kemudian berani menikahi Syarifah itu dibilang bukan kiai tapi tahe, Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini jika dibiarkan, maka akan timbul pemakluman-pemakluman secara psikologi massa bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang sangat perlu diterima sebagai sesuatu yang dimaklumi. Nah, maka kemudian jika ia terus berulang-ulang terjadi, ya jangan salah. Jika hal-hal demikian itu terjadi lagi akan menjadi sesuatu yang biasa, akan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Karena biasa terjadi dan tidak ada yang menegur, Pak. Gitu ya. Jadi soal kebudayaan, soal tradisi, jika seandainya itu kita katakan adalah tradisi mereka, urusan dapur mereka, oke lah. Tapi kan kita hidup berdampingan, Pak. Kita hidup berdampingan dengan begitu banyak suku, kemudian menjadi satu. Jika ingin mempertahankan itu di tempat yang kemudian kompleks, dengan kebudayaan yang kompleks, maka rawatlah itu silahkan, jalankan tradisi itu silahkan. Tapi Bu, ya jangan menyakiti hati orang lain. Ya Allah, misalnya begini, saya buat contoh ini, sebetulnya kan tidak perlu, tapi nggak apa-apa. Kita misalnya punya anak perempuan, dan kita punya tradisi dari leluhur kita, tidak boleh menikah anak perempuan kita, dari selain golongan kita. Ketika dia melamar seorang laki-laki di luar golongan kita, kan kita bisa beralasan bahwasanya anak perempuan kita ini sudah dilamar. Dengan alasan begitu kan tidak menyakiti minimal, Pak. Tapi kalau sudah begini mengatakan bahwasanya kiai yang berani menikahi Syarifah itu bukan kiai, melainkan adalah tai. Ya saya bingung untuk tidak tersinggung, itu ya aneh. Kok bisa orang sebebas itu bicara di atas panggung dengan perkataan semacam itu? Ya minimal untuk apa ya? Ya bingung saya bicara. Apa? Jadi gimana? Saya bingung. Mau ditarik kerana fikih lah. Lebih kacau lagi, Pak, untuk membenarkan ungkapan yang seperti itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi repot lah. Kalau peraturan semacam itu repot. Apatah lagi itu disampaikan oleh orang yang memiliki citra sebagai agamawan. Maka apa yang dikatakan itu seolah-olah ajaran agama. Padahal kalau kita mau larikan ke fikih, 3 mazhab setengah itu tidak mempermasalahkan. Dengan ketentuan-ketentuan tertentu, itu mangga, Pak. 3 mazhab setengah, artinya 3 mazhab setengah ini 4 mazhab, tapi setengah dari 1 mazhab ini mempermasalahkan itu memang. Ya Allah. Jadi orang ketika dianggap sebagai agamawan, dicitrakan atau mencitrakan diri sebagai agamawan, orang-orang menganggap ia sebagai agamawan. Apatah lagi dengan label dikenal orang sebagai dzurriyyah Rasul. Aku tidak fokus atau aku tidak terlalu ingin mengenekahkan beliau sebagai dzurriyyah atau bukan. Enggak. Terserah dia ungkapan itu disampaikan oleh siapapun, tapi ketika bentuk ucapannya begitu, sorry Pak. Maka kemudian saya harus membuat video ini untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa apa yang disampaikan oleh orang tersebut, 1, tidak bijaksana, 2, tidak beradab, tentu tidak etis. Dan selanjutnya itu kalau soal benar dan salah, itu soal keilmuan, silahkan dikaji secara keilmuan. Tapi dengan penyampaian seperti itu, saya katakan lagi, tidak pantas seorang yang dikenal orang yang soleh, apalagi dikenal orang yang alim. Dikenal alim bukan berarti, bukan mesti orang tersebut alim, atau ketika seseorang disebut ketika seseorang dianggap alim, bukan ianya sebagai petunjuk bahwa orang tersebut alim beneran. Ya ketika ada anggapan dari masyarakat, ya alim itu kan, ya hati-hati kalau bicara gitu. Kiranya itu saja teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan dari yang saya sampaikan, tapi apapun itu mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun 1 huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.